kita nih bukan partai, maaf ya, kita bukan begini tuh bisa langsung muter balik cepat begitu. Jadi ada kondisional politik yang perlu dihargai. Tergantung momentumnya. Tapi solid ya, bulat di situ bahwa suaranya akan Kayaknya PKS di bab ini solid. Dan kedatangannya sesuai logonya. Logonya bulat. datangnya Muhaimin. Ahlan wa sahlan. Ini berkelas, Bos. Iya. Artinya memang sama sekali tidak ada opsi lain. Opsi apa maksudnya? Enggak, maksudnya ada opsi lain nggak selain memang Anies. mendukung Anies Caimin? Sama sekali tidak ada. Di internal Kalau Anies tidak ada opsi lain. Clear? Jadi kalau Caimin? Pak Caimin kan baru masuk, baru kan dibicarakan. Oke. Kan alternatifnya banyak. PKS, kasih Heriawan. Cuman tahu diri kita, nggak obsesi sekali. Bukan berarti itu Heriawan jelek. Loh, gubernur 2 kali. Penghargaan pemerintahan juga iya. Udah biasa ngurus pemerintahan. Nah, yang dimaksud tahu diri itu apa sih? Diam. Mengerti bahwa oh ini ada yang lain. Sudah nggak apa-apa. Dibutuhkan lagi, muncul lagi nanti. ada yang bilang bahwa di PKS ada faksi yang menginginkan opsi lain selain Anies. Nggak ada tuh. Sepanjang saya sekjen dan saya merasakan ruh dialog-dialog keseharian, rapat ke rapat, nggak ada. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Majelis Syuro pastikan PKS setia ke Anies, berharap Demokrat balik ke koalisi. Jadi artinya yang muncul spekulasi hari ini bahwa PKS akan keluar, itu omong kosong begitu ya. PKS ternyata tetap setia dengan Anies Baswedan begitu ya. Saya kira Majelis Syuro akan mempertimbangkan itu begitu, melihat dari perkembangan Anies Baswedan selama ini begitu. Saya kira bahwa PKS tidak akan keluar begitu kan ya, tetap bersama PKB ya, Nasdem begitu kan, dan bahkan di luar sana digoreng seolah-olah partai PKS akan keluar begitu, padahal tidak begitu ya. Jadi ya ini lawan-lawan Anies Caimin mulai agak ketar-ketir begitu ya. Kenapa ya? Ingin menggoda PKS begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen yang Majelis Syuro pastikan PKS setia ke Anies, berharap Demokrat balik ke koalisi, katanya begitu ya. Bahkan ya alhamdulillah ya, sebagai hadiah saya keluarga insya Allah akan memilih PKS begitu ya. Karena pendukung-pendukung PKS ini sebenarnya adalah pendukung Anies Baswedan di situ begitu. Jadi kalau PKS keluar ada kerugian besar di situ begitu ya. Saya lebih dukung Demokrat ya, balik lagi kemungkinan menang semakin mantap. Demokrat jangan ya terbuai medsos. Tirulah sikap PKS yang tak terpengaruh medsos. Lakukan komunikasi langsung, jangan via apapun. Lawan politik lebih suka Demokrat hengkang ya. Mencak-mencak girang mereka. Ya karena yang disodorkan itu-itu aja begitu. Yang disodorkan tetap cawapres, ngotot cawapres begitu ya. Koalisi itu bukan soal siapa capres cawapres, tapi soal menang di situ begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Karena ya pemain inti perubahan ada Demokrat dan PKS katanya begitu ya. Kita lihat saja nanti begitu ya. Ya Demokrat bisa apa coba bayangkan begitu ya. Semoga Anies ya jadi presiden seperti Pak Jokowi kalau di demo kabur. Ya enggak lah, Anies Baswedan tetap menghadiri itu begitu ya. Saya pemilih Demokrat dari tahun 2004, gagak sudi kalau disuruh nyoblos boneka ya Surya Paloh. Mending Demokrat dukung yang lain aja. Inilah, lihat saja begitu. Apakah pendukung-pendukung Partai Demokrat? Saya kira tidak. Dia pasti pendukung-pendukung Ganjar begitu, seolah-olah perhatian kepada Demokrat begitu. Itu aja begitu kan. Jadi politik itu saya kira tidak perlulah ada baper-baperan, tidak adalah hal-hal soal ini begitu kan. Saya kira kalau ingin membangun bangsa bersama-sama ya silahkan begitu ya. Jadi bisa saja begitu kan, Partai Demokrat itu bisa saja jadi gelandangan politik begitu kan. Kita tunggu saja bagaimana begitu ya. Jangan berharap Demokrat kembali, anggap saja si anak hilang. Dia lagi dagang ketum ke koalisi lain ya. Fokus saja ke partai yang loyal saja. Betul. 100% betul begitu ya. Masuk ke Ganjar menawarkan cawapres. Masuk ke Prabowo menawarkan cawapres. AHY bisa apa begitu kan, begitu logikanya begitu ya. Kehormatan itu penting bagi makhluk yang bernama manusia. Iya, memang penting begitu kan. Tapi kita lihat saja, tahu diri begitu kan ya.
Kalau dalam sebuah partainya sendiri sudah seperti itu, ya itu aja begitu. Ngapain begitu kan ya? PKS ya bosan jadi oposisi kali, sekarang ya menikmati seperti itu ya, counter efek katanya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Payah nangis tok. Ini ya, Majelis Suro ya pastikan PKS setia ke Anies, berharap Demokrat balik ke koalisi. Saya kira kalau Partai Demokrat menyikapi dengan santai begitu situ ya bisa dikomunikasikan dengan baik. Saya kira tidak begitu kan, tidak seperti ini begitu kan ya. Bahkan orang akan menyebutkan wah ini gelandangan politik atau apa begitu kan di situ begitu ya. Bahkan ini Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS Hidayat Nur Wahid alias HNW memastikan pihaknya tak akan meninggalkan Anies Baswedan menuju Pilpres di 2024. Meskipun Anies dari Partai Nasdem diam-diam memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal capres ya. Saya kira tidak akan meninggalkan itu begitu ya. PKS itu sayang kepada Anies Baswedan begitu ya. Belum ada opsi meninggalkan Pak Anies. Majelis Syuro hanya akan membahas usulan ya bakal cawapres Caimin dari PKB ya, kata HNW di Jakarta ya. Bahkan di satu sisi HNW menuturkan PKS konsisten mendukung Anies sebagai bakal calon capres di 2024. Konsisten itu ya telah disepakati pimpinan PKS bersama Nasdem dan Demokrat sebelum hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ya inilah pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi begitu ya. Partai Demokrat itu ya walaupun dia keluar saya kira tidak perlulah gerasa-gerusu seperti itu begitu. Kita komunikasi yang baik begitu kan. Mau berlabuh kepada partai Ganjar begitu ya tetap aja dia tidak menjadi wakil presiden. Ke Pak Prabowo apalagi di situ begitu. Karena sudah jelas bagaimana perseteruan antara Bu Megawati dengan SBY pada waktu itu begitu ya. Bahkan PKS ya komitmen telah konsisten dan bernilai dengan nilai-nilai dan kesepakatan yang dulu ditandatangani oleh 3 ketum partai ya koalisi. Karenanya PKS tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dengan bakal capres Anies Baswedan. Bahkan di satu sisi dia mengatakan ya menurut dia pihaknya berharap Demokrat bisa kembali mendukung Anies di Pilpres 2024 sebab Anies dinilai sebagai tokoh perubahan sebagaimana sebelumnya digunakan PKS dan Demokrat ya. PKS tetap berharap Partai Demokrat kembali bersama koalisi yang bakal capreskan Anies Baswedan karena beliaulah capres yang lebih dekat dengan spirit perubahan dibanding bakal capres lainnya, tutur ex-presiden PKS tersebut. Tetap begitu kan. Saya kira PKS itu tetap solid mendukung Anies Baswedan begitu. Kalau ada yang di luar yang menggoreng habis-habisan, ada berita nih begitu kan, katanya PKS mau keluar, katanya PKS mau ini, itu omong kosong begitu kan. Saya kira walaupun Demokrat agak gimmick begitu dengan P3 ya merayu PKS di situ begitu, saya kira tidak bisa begitu kan ya, karena PKS itu sudah bulat mendukung Anies Baswedan. Sekali mendukung ya tetap mendukung begitu kan. Kalau PKS keluar jelas ada kerugian luar biasa di situ begitu, karena banyak pendukung Anies Baswedan yang berlabuh kepada PKS begitu kan. Sayang sayang kalau ada hal-hal yang kemudian ya ada sesuatu yang kemudian hengkang begitu kan ya, atau pada hakikatnya PKS tidak jadi cawapres di situ begitu kan. Ya hanya Partai Demokrat dan P3 saja di situ, itu aja begitu. Ya, PKS sekarang mulai digoda begitu ya. Nggak tahu sih kalau dibeli, katanya yang dikutip dari Tempo kemarin begitu, ada cawapres untuk menggagalkan Caimin bisa membayar ya ratusan miliar begitu. Bayangkan begitu ya. Nggak tahu kalau seperti itu, wallahu a'lam begitu ya. Tetapi saya kira bahwa kalau seperti PKS saya kira jauh dari hal-hal seperti itu, tidak tergoda masalah ini begitu kan. Tapi tunggu saja bagaimana nanti begitu kan ya kalkulasi dari politik ini, karena politik kita dinamis begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Ho dari Podcast Rakyat ini. Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.